Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kabar gembira. Kalau di antara kita ada yang belum bisa mengumrahkan orang tua kita dan belum bisa untuk menghajikan orang tua kita karena terbatasnya uang tabungan kita, bukan berarti kamu belum berbakti kepada orang tuamu. Dan tidak usah kamu sedih dibandingkan dengan mungkin temanmu yang sudah bisa mengumrahkan orang tua mereka. Tetapi apabila kamu bertakwa, kamu jaga setiap larangan-larangan Allah, kamu tinggalkan, kamu penuhi setiap panggilan-panggilan Allah dalam perintahnya, lalu kamu lakukan perintahnya Allah dan kamu tinggalkan setiap larangan Allah, lalu kamu menjadi orang yang bertakwa dan solih ketika kamu selalu mengingat orang tuamu, menjadi alasan dirimu untuk meninggalkan dosa, dan setiap kamu ingat bapak dan ibumu menjadi salah satu alasan kamu beribadah kepada Allah dan menjaga ibadahmu dan ketaatanmu di dalam hidup, itu sudah cukup diartikan puncak birrul walidain, mensolihkan diri kita. Karena kesolihan anak sesuatu yang dibanggakan orang tua kita di hadapan Allah. Ya, ini yang kita harus paham. Ya. Ada orang mengumrahkan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, tapi kehidupannya belangsakan dan berantakan. Yang haram diterjang, yang syubhat diambil, yang halal ditinggalkan. Walaupun dia menghajikan orang tuanya, tapi ketika pola hidupnya menentang Allah, maka sesungguhnya arti hadiah umrah yang dia berikan kepada orang tua itu tidak terlalu berharga. Karena yang paling berharga adalah kesolihan anak di dalam hidupnya menjadi sesuatu yang kelak dibanggakan orang tua di hadapan Rabb-nya. Ini yang kita harus paham. Ya. Makanya akhirnya bagaimana kita itu mensolihkan diri kita. Dan ini merupakan perkara pertama yang harusnya kita selalu usahakan diri kita. Tidak ada optimalisasi anak kalau dia ingin berbakti kepada orang tua, itu adalah solihkan dirimu. Karena kesolihan itulah harga yang paling mahal yang dimiliki seorang bapak dan seorang ibu dalam perjalanan hidupnya ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Anak itu bagian dari apa yang diusahakan. Kesolihan anak itu bagian dari apa yang diusahakan oleh orang tua mereka. Ya. Makanya sering kita menjumpai, saya lebih senang anak saya biasa, standar finansialnya, tapi solih, daripada anak saya kaya raya, tetapi dia tidak solih. Ini yang benar, jangan dibalik. Saya lebih baik anak saya kaya raya, walaupun tidak solih, daripada anak saya solih, tapi tidak kaya raya. Jangan itu. Makanya akhirnya yang pertama adalah mensolihkan anak kita. Mensolihkan anak kita itu merupakan perkara yang tidak bisa kita nafikan. Dia menempati nomor 1. Dia menempati nomor 1 di dalam proses hadiah terbaik anak kepada orang tua. Yang kedua, bahwasanya proses kita ketika kita birrul walidain kepada orang tua kita adalah mendoakan orang tua kita. Karena sesungguhnya kita paham bahwasanya alamat cinta, alamatul mahabbah, alamat cinta, tanda cinta itu apa? Dzikru atau dzikrul ism. Alamat cinta atau indikator cinta itu adalah menyebut namanya. Dan tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah bagaimana kita menyebut nama orang tua kita di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta. Pilihlah waktu yang mustajab. Sertakan nama mereka di dalam doa-doa panjang kita kepada Allah. Karena sesungguhnya doa itu membuka pintu langit. Dan doa itu memberikan keberkahan yang tiada tara kepada orang tua tercinta dan terkasih yang ada di hati kita. Karena sesungguhnya doa itu memberikan keberkahan yang besar. Doakan semoga mereka disolihkan oleh Allah. Doakan semoga mereka diwafatkan pada kondisi husnul khatimah. Doakan semoga mereka itu dipanjangkan usianya dalam taat. Doakan supaya mereka diberikan keberkahan dalam setiap kehidupan mereka, dan doakan supaya mereka dipanjangkan dan dilapangkan kubur mereka dan diharamkan kulit mereka dari api neraka dan azab kubur. Ini merupakan salah satu di antara hal yang kita harus pahami. Itu termasuk birrul walidain. Dan sesungguhnya kita harus paham, saya sudah menyampaikan, kalau kita mencintai orang tua kita, membuat status di Instagram,
ataupun membuat postingan tentang orang tua kita, membuat kalimat-kalimat puisi yang begitu indah, tapi kita tidak pernah menyebutkan dan jarang sekali menyebutkan nama orang tua kita di hadapan Allah sebagai Rabb yang menciptakan alam semesta, maka birrul walidain kita ini setengah hati. Birrul walidain kita itu setengah hati. Karena apa? Cinta itu perlu bukti. Dan bukti cinta, ketulusan, dan kejujuran kita kepada orang tua kita adalah menyebutkan namanya di waktu sujud, menyebutkan namanya di waktu kita tasyahud akhir sebelum kita salam, menyebutkan namanya ketika kita sedang berbuka puasa lalu meminta supaya orang tua kita dilapangkan kuburnya, mendoakan ketika waktu hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari, mendoakan di waktu sepertiga malam, mendoakan di depan multazam, mendoakan di atas raudhah, maka itu merupakan tanda birrul walidain manusia kepada Rabb. Itu tanda birrul walidain manusia kepada bapak dan ibu tercinta dan terkasih. Ya. Jangan bosan. Makanya maaf ya, kalau kita mendapati ada orang sudah ditinggalkan orang tuanya, kenapa memori kesedihan kita tidak bisa hilang 100%? Sesekali kita tetap meneteskan air mata, sesekali kita tetap ingat orang tua kita. Kenapa begitu? Karena Allah tidak menghilangkan seluruh memori kita bersama orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah wafat begitu lama, supaya ketika kita teringat, kita rajin mendoakan dan menyertakan namanya di hadapan Allah. Kita kalau berteriak, teriakan kita tidak nyampe kepada bapak dan ibu kita di dalam kubur. Kita kalau hanya menuliskan puisi-puisi dan saja indah tentang orang tua kita tidak akan paham dan tidak akan tahu apa yang kita tulis tentang mereka. Tapi kalau kita mendoa, suaranya lirih di sepertiga malam, suaranya lirih di balik sujudnya, doa itu nyampe kepada orang tua kita, menembus, melebihi kekuatan cahaya manapun doa itu, dan nyampe kepada orang tua kita. Ya, makanya kita mendapati di dalam salah satu riwayat ada seorang wanita ditinggikan derajatnya di surga, ditinggikan derajatnya di surga, sampai wanita ini bertanya, "Loh, apa yang tersisa dari amalku sampai engkau masih sisakan aku? Dengan amalku engkau tinggikan derajatku di surga. Yang tersisa apa ini? Yang tersisa apa dari amalku ini?" Maka dijawab oleh Allah, "Ini karena istighfar anakmu yang solih yang terus memintakan ampunan kepada dirimu tanpa dosa. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab." Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang yang beriman pada waktu ditegakkannya hisab kepada seluruh manusia. Ini yang kita harus paham. Ini yang kedua. Yang ketiga yang kita harus paham adalah memberikan yang terbaik. Tidak gampang beralasan. Ketika kita tidak gampang menolak, tidak gampang berkilah atas keinginan orang tua, tapi betul-betul memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya kita memahami betul bahwasanya dalam kehidupan kita ini terkadang memiliki 1000 alasan untuk menolak apa yang disampaikan dan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Padahal kata birrul walidain itu bergandeng dengan kata ihsan. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu artinya apa sih? Yaitu adalah ihsan itu adalah memberikan puncak kebaikan. Itu ihsan. Puncak kebaikan itu ihsan. Artinya birrul walidain itu tidak akan pernah terwujud pada tindakan seorang anak sampai dia dinilai oleh Allah dengan sifat birrul walidain dia, sampai dia itu memberikan yang terbaik, tidak gampang menolak dan tidak gampang beralasan atas apa yang menjadi permintaan orang tuanya, selama permintaan orang tuanya itu dalam perkara-perkara yang masih diperbolehkan oleh syariat. Tentunya kita mendapati kisah bagaimana Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni kita mendapatkan dan kita memahami Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni ketika mendapatkan permintaan dari ibunya yang lumpuh dan sudah renta.
Yang sebenarnya secara pandangan fikih, haji sebenarnya sudah tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan haji. Terbentang jarak antara Yaman dengan Makkah 1119 km. Tapi ketika ibunya meminta untuk pergi haji, Uwais Al-Qarni tidak menampik, tidak menolak. Beliau membeli anak sapi, dia belajar untuk menggendong anak sapi itu, dia belajar naik ke bukit, turun ke bukit. Dan itu dilakukan sampai anak sapi itu besar. Seiring dengan besarnya anak sapi, semakin mengokohkan otot-ototnya Uwais Al-Qarni. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni setelah merasa kuat, tenaganya kuat, staminanya sudah mencukupi, akhirnya dia melaksanakan perjalanan haji. Digendong ibunya. Bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, bukan 3 kilo. 1119 kilometer antara Yaman sampai Mekah. Yaman sampai Mekah 1119 kilometer. Apa yang kita dapatkan dalam apa yang dijelaskan oleh Uwais Al-Qarni ini menjelaskan kepada kita berbakti kepada orang tua itu terkadang memprioritaskan apa yang menjadi permintaan mereka tanpa kita sama sekali mudah beralasan untuk mengatakan tidak bisa. Kita kadang-kadang pada kehidupan kita begitu gampang sekali. Kita ini begitu gampang untuk mengatakan kepada orang tua kita, belum bisa. Udah nggak wajib mah, udah nggak wajib pak, udahlah nggak apa-apa. Begitu gampang kita memberikan alasan. Kita berkilah dan kita bersembunyi di balik alasan-alasan fikih. Hanya untuk supaya kita tidak menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita paham. Tidak akan berdiri secara tegak. Arti sebuah birrul walidain manusia kepada orang tuanya tidak akan pernah berdiri kokoh. Sampai orang ketika mereka berbakti kepada orang tuanya adalah mereka memberikan yang terbaik. Sebagaimana kebaikan yang diberikan secara maksimal oleh Uwais Al-Qarni. Di mana dia menempuh perjalanan, menggendong orang tuanya. Dalam perjalanan panjang, 1119 kilometer. 1119 kilometer. Untuk menggendong ibunya. Sampai di Ka'bah untuk melakukan perjalanan haji.